Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Fauzi Yunus di Big Bro. Kali ini kita akan membahas soal selanjutnya di pengetahuan kuantitatif UTBK 2020 ini, di mana ya di sini soalnya yang sebelumnya itu tentang fungsi kuadrat dan fungsi komposisi. Kali ini kita akan membahas tentang soal perbandingan-perbandingan. Di mana ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, ada juga perbandingan-perbandingan tipikal soal yang perbandingan umur dan lain-lain. Oke, langsung saja untuk tidak berlama-lama kita akan membahas soal nomor selanjutnya, di mana nomor sekarang itu ke-16 untuk UTBK 2020, teman-teman. Oke, langsung saja supaya tidak berlama-lama. Oke, di sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari oleh 40 pekerja. Ini 18 hari kerja oleh 40 pekerja. Karena beberapa alasan pekerjaan tersebut itu harus selesai dalam 16 hari kerja. Dari 18 hari dia harus lebih cepat 16 hari lagi. Berapakah tambahan pekerja? Ingat, ini yang harus digaris bawahi. Tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan, itu berapa hari selesainya. Jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan yang sama, jadi bekerja yang sama. Oke, jadi berapa tambahan pekerja yang kita tambahkan untuk lebih cepat dia. Jadi 16 hari berapa pekerja kira-kira, teman-teman. Oke? Langsung saja. Ini tipikal soal perbandingan. Misalkan di sini kan kita ubah-ubah bentuk-bentuk tulisannya sedikit kayak agak matematika. Dimana kalau 18 hari kerja itu bisa selesai dalam waktu 18 hari oleh 40 pekerja atau 40 orang, atau 40 orang ini bisa selesai 18 hari. Itu, teman-teman. Terus yang diminta di sini kalau dia 16 hari, berapa pekerja kira-kira yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 16 hari? Pasti lebih banyak dari 40 orang. Tapi ingat, tambahan pekerja, artinya selisihnya nanti ini berapa, itu yang mau dicari. Hati-hati. Oke, jadi di sini teman-teman saya ajarkan yang mana tipikal soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, untuk tipikal soal kayak ini, lihat kan 18 hari, dia harus selesai 16 hari, artinya dia semakin mengecil. Artinya waktunya harus lebih cepat daripada waktu yang dikerjakan ini. Jadi dia lebih turun. Kalau di sini kan 18 hari itu 40 orang. Kalau 16 hari kan harus lebih cepat. Artinya ini orangnya pasti bertambah atau nilainya ini semakin naik dari 40 menjadi 40 lebih. Jadi ini kan lihat, ini kan perbandingan berbalik nilai. Oke, jadi ini perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai, nilainya misalkan di kiri turun, ya semuanya turun. Di kanannya juga ikut turun. Kalau berbalik nilai, di kiri turun, di kanan naik. Begitu pula sebaliknya, di sini naik, di sini turun. Oke, mungkin lumayan paham. Jadi teman-teman sini lanjutkan aja. Dimana kalau perbandingan berbalik nilai, di sini tulis saja 18/16 itu sama dengan, kalau berbalik nilai ya di sini berbalik, di mana X-nya di sini per berapa, teman-teman? Itu per 40. Jadi nanti terus kali silang, atau lebih mudahnya tidak mau buat kayak model perbandingan ini, teman-teman kali datar saja. 18 kali 40 kan ada. Kan ini akan dikali silang. 16 kali X itu juga berapa? Kayak gitu. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai, teman-teman kali lurus aja, boleh. Kalau yang senilai kali silang. Kalau mau lebih enak ya tulis kayak gini, boleh, silahkan, up to you. Tinggal kali silang, teman-teman. 16 kali X berarti 16X, atau saya bisa tuliskan X sama dengan penyebut 16. Kenapa? Supaya main coret-coret. 18 dikali dengan 40. Kayak gitu, teman-teman. Ada main coret? Ada. Di mana? Di sini teman-teman harus mencoretkan, ya bagi 2 aja dulu, ini tinggal 9. Ini kan juga bagi 2, sisa 8. 40 bagi 8 kan 5. 9 kali 5 itu jawabannya 45, teman-teman. Oke, jadi 45. Jadi X orangnya ini yang mau ditambahkan 45 orang. Jadi yang diminta bukan 45-nya. Tambahan pekerja dari 40 ke 45. Berarti tambahan orangnya berapa, teman-teman? 5 orang. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya adalah bravo. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah bravo. Jadi ini teman-teman hati-hati. Apalagi kalau opsinya memberikan di sini ada 45 orang. Itu hati-hati. Karena tambahan pekerja, kecuali soalnya yang bukan diminta di sini tambahan pekerja, yang diminta 16 hari kerja itu berapa orang yang dibutuhkan. Nah, kayak gitu. Berarti jawabannya 45.
Oke, sudah paham? Lanjut lagi, the next number, nomor 17. Oke. Oke, jadi di sini teman-teman, soalnya untuk mengisi 5/8 bagian sebuah bak mandi. Ingatkan kalau ada satu bak mandi kan isinya satu lah. Kayak gitu, kalau 5/8 itu bagiannya dari satu berapa? Kayak gitu. 5/8 bagian dengan air diperlukan. Kayak kalau diisi dengan air itu diperlukan waktu 7,5 jam. Artinya bisa tulis lagi model perbandingannya. 5/8 bagian itu bisa selesai dalam waktu 7,5 jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya? Sisanya ini berapa yang belum terisi? Artinya 1 dikurang 5/8 atau 5/8 ditambah berapa supaya dapat 1. Kayak gitu kan, ini 5 tambah 3 kan 8. 8 bagi 8 1. Jadi bisa jawabannya 3/8. Ini yang mau dicari, yang sisanya ini. Karena kan ingat kalau sama penyebutnya di bawah tinggal kali yang tambah di atas. 5 tambah 3 itu 8. 8 bagi 8 1 bagian. Oke, selesai masalah. Ini tinggal X. Nah, mantan Anda kalau perlu. Oke, kalau dilihat teman-teman, ini ingat jam ya. Oke, kan 5/8 di sini 3/8 artinya nilainya semakin turun. 7,5 jam kan kalau dia isi 5/8 berarti 7,5 jam. Kalau ke bawah sini kan dia juga semakin turun nilainya, artinya kurang dari 7,5 jam. Kalau turun-turun berarti perbandingan senilai. Teman-teman ini bisa kali silang. Kalau tidak ya tulis gini, 5/8 akan dibagi dengan 3/8 sama dengan 7,5 per X. Atau bisa kali silang, ini kan sama, kali silangnya juga di sini teman-teman. Oke, nanti akan didapat 5/8 dikali dengan X sama dengan 7,5 kali 3/8. Oke teman-teman, kenapa saya tulis ulang? Supaya kita main coret-coret, supaya tidak main hitung lagi dulu. Dimana ingat kalau dia sama dengan yang bawah boleh coret bawah kalau sama nilainya, atau sederhanakan 8 sama 8 habis. Sisa 5X sama dengan 7,5 kali 3. Kan lebih mudah lagi. Berarti X-nya nanti 7,5 kali 3 itu berapa? Kalau mau teman-teman mau hitung, kalau saya nggak mau dulu, akan dibagi 5. Dimana kan ini anggaplah 75. 75 kan bisa bagi 5. Itu berapa teman-teman? 15. Ini coret berarti ini sisa 1,5. 1,5 kali 3 itu menghasilkan 4,5. Jadi jawabannya 4,5 jam teman-teman. Oke. Yang mana 4,5 jam? Oke, ini sudah tertanda. Oke. Jawabannya lah cinta, karena cinta selalu benar teman-teman. Oke, kayak gitu. Lanjut lagi ke nomor 18 ini. Ini agak berbeda dari sebelumnya. Dimana teman-teman perbandingan usia Fikri dan ayahnya, ini kita F, ini A. Itu 5 tahun lalu adalah 1:3. Oke, keep dulu. Tahun ini selisih keduanya itu 30 tahun. Berapa usia Fikri dan ayahnya 10 tahun mendatang. Ingat, 10 tahun lagi artinya ya 10 tahun mendatang berapa umurnya. Oke, jadi di sini teman-teman kita tuliskan kan Fikri dan ayahnya 5 tahun lalu. Berarti kalau ada umur Fikri kan 5 tahun lalu berarti dikurang dengan 5. Berarti kalau ayahnya itu ayah dikurang dengan juga 5. Perbandingannya 1:3. Ini sepertiga teman-teman, kayak gini. Oke, paham dulu untuk pernyataan yang di atas ini. Jadi teman-teman bisa tinggal kali silang. 3 kali F 3F. 3 min 5 kali 3 berarti min 15. Itu sama dengan 1. Oke, atau 1. Bukan sama dengan 1, ini kali silangnya lah. A dikurang A kali 1 berarti sisa A. Min 5 kali 1 berarti min 5 teman-teman. Tinggal substitusi, main pindah-pindah ruas, terserah gimana teman-teman mau yang apa diambil. Mau F-nya sendiri lah atau F sama A boleh. Kalau saya di sini ya ambil 3F variabel sama variabel lah. 3F dikurang dengan A itu artinya pindah ruas berarti 5 positif 15 kurang 5 menjadi 10. Ini kita ambil pernyataan pertama atau persamaan pertama, oke? Jadi ada 3F itu sama 3F dikurang A sama dengan 10. Kayak gitu teman-teman. Terus tahun ini selisih keduanya itu 30 tahun. Artinya di situ teman-teman ada nilai umur ayah dikurang dengan Fikri. Dan mungkin Fikri kurang ayah karena yang lebih tua pasti ayahnya. Masa Fikrinya? Oke, kayak gitu teman-teman. Masa anak lebih tua daripada ayah. Ini selisihnya 30 tahun, oke? Jadi teman-teman, di sini kan bisa main pindah ruas.
Dimana kalau misalkan saya mau ambil umur ayah saja lah, berarti ya 30 ditambah dengan umur fikrinya berapa. Ini kita ambil persamaan kedua aja. Kayak gitu teman-teman. Oke, setelah itu kan 3F-nya ini saya sudah ambil persamaan di sini. 3F itu kan dikurang dengan umur ayah sama dengan 10. Sedangkan kan ada di sini persamaan kedua itu umur ayah, substitusikan masuk ke dalam sini. Oke teman-teman. Berarti 3F dikurang dengan 30. Kan ini F positif F-nya. V beda F. Ini minnya kali masuk, berarti min F. Kayak gitu teman-teman. Oke? Paham? Berarti sama dengan 10. Pindah ruaskan. 3F kurang F berarti 2F. 10 ditambah dengan 30 berarti 40. Berarti umur Fikri itu berapa? 20 tahun. Jadi F-nya 20. Ayahnya berapa? Substitusi aja ke sini. Oke? 30 ditambah dengan F-nya. Berarti 30 F-nya ini kan, F-nya kan berapa? 20. Substitusi aja teman-teman. 20. 30 tambah 20 berarti 50 untuk umur ayah. Tapi ingat 10 tahun lagi. Berarti semua ini ditambah 10, berarti umur ayah 60, umur Fikri 30 teman-teman. Jadi jawabannya 30 sama 60 tahun. Jawabannya alfa. Jawabannya alfa. Oke, kayak gitu pengerjaan untuk nomor 18. Ya, ini tipikal soal perbandingan untuk usia. Teman-teman tinggal ikuti aja dari konsep-konsep soalnya lah. Ikuti soal ceritanya saja. Oke, lanjut lagi ke nomor berapa? 19. Oke, teman-teman. Oke, di sini ada 5 tahun yang lalu. Ingat kalau dia 5 tahun yang lalu berarti ya dikurang. Jadi umurnya si Denny ini dikurang 5 tahun. Berarti dikurang 5. Kayak gitu. 5 tahun yang lalu usia Denny N kali usia Indah. Teman-teman kalau tuliskan matematiknya, berarti ada D itu Denny dikurang dengan 5. Itu sama dengan berapa? N kali usia Indah. Berarti ada N itu dikali dengan usia Indah. Kan usia Indah juga harus dikurangi 5 tahun yang lalu. Berarti I dikurang dengan 5 teman-teman. Oke, paham sampai sini? Terus di sini tahun ini jika usia Denny 19 tahun. Oke, usia Denny itu 19 tahun. Berarti 19 dikurang 5 tahun lalu itu sama dengan N dikali dengan I-nya dikurang dengan 5 teman-teman. Ini kali-kali masuk boleh. Ya nanti ini kan dapat 14. Nih. Terus teman-teman kan yang mau dicari usia Indah. Berarti ini N-nya bisa pergi membagi. Di sini N sama dengan I dikurang dengan 5 teman-teman. Terus kan yang mau dicari maka usia Indah adalah Indahnya berapa? Ini pindah ruas. Jadi nanti sama dengan 14 dikurang dengan N. 14 per N ditambah dengan 5. Tinggal pindah ruaskan. Jadi umur Indah itu I sama dengan 14 per N tambah 5. Jadi ini cuma konseptualnya, bukan nilai. Atau umurnya yang dicari, ini model konsepnya. Cari di mana jawabannya adalah Charlie. Karena cinta selalu benar. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi sangat mudah lah pengerjaan soal kayak gini. Ikut saya soal ceritanya. Oke, lanjut the last number. Oke, jadi di sini suatu mesin memproduksi X barang dalam waktu 8 jam. Jadi ada X barang itu bisa selesai dalam waktu 8 jam. Oke, jika mesin hanya bekerja selama 315 menit, maka jumlah barang diproduksi adalah. Oke, berarti yang misalkan mesin yang kedua itu misalkan mesin yang sama tapi yang nilainya itu kita pakai Y. Jadi yang nilai Y nanti yang kita cari. Ini ya 315 menit. Artinya 8 jam ini harus ubah dulu deh. Ini berapa menit? 18 jam. 8 jam. 8 jam itu berarti ya tinggal kali dengan 60. Berarti itu nanti 480 menit. Oke teman-teman. Jadi ada X barang itu 8 jam. Itu 480 menit artinya. Kalau ada 315 menit. Berarti ini kan pasti semakin menurun nilainya deh. Kenapa? Karena waktunya 480 menit, dia 315 menit. Berarti turun. Kalau di sini ya pasti di sini misalkan dia dapat 500 produksi ya pasti akan turun karena lebih cepat lagi waktunya. Jadi ini perbandingan senilai teman-teman. Jadi ya tulis aja X per Y sama dengan 480 per 315. Teman-teman tinggal kali silang. Tapi yang mau diambil teman-teman nilai dari Y. Y kali 480 berarti 480 kali Y. Sama dengan 315 kali X atau gini. Berarti nanti Y-nya itu
315 kali X per berapa? 480. Di sini teman-teman sederhanakan aja. 315 sama 450 ini 480 bisa dibagi 15. Itu nanti dapat 21 untuk ini. X berarti penyebutnya ini 480 dibagi 15 itu dapat 32. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya 21X per 32. Jawabannya alfa. Oke? Jadi begitu saja untuk tipikal soal perbandingan. Mungkin teman-teman mudah lah dalam mengerjakan tipikal soal perbandingan kalau tahu soal ceritanya gimana. Apakah dia perbandingan senilai atau berbalik nilai dan lain-lain. Oke? Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.